Putri saya, yang selalu saya manjakan, membual tentang liburan mewah ke Bali senilai lebih dari 300 juta rupiah menggunakan kartu saya tanpa izin. Saya tersenyum, tapi amarah mendidih di dalam diri. Jadi, saya tunggu sampai mereka pergi. Lalu, saya batalkan setiap kartu, setiap reservasi, setiap pesanan. Mereka tiba di tengah ketiadaan, dan saya tidur nyenyak seperti bayi. Saat bangun, ada 15 panggilan tak terjawab, dan itu baru permulaan. Sebelum lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Suite Presiden punya balkon melingkar luar biasa yang menghadap pantai pribadi. Ayah, kamu benar-benar bisa lihat lumba-lumba dari jendela kamar. Saya letakkan kopi dan bersandar di kursi kulit. Amati matahari sore mengalir lewat jendela kantor. Suara Livia menggelembung lewat speaker telepon dengan semangat menular yang saya sukai selama ini. Tapi ada yang terasa salah. Kedengarannya luar biasa. Sayang, resor mana yang kamu pilih? Grand Oceanfront di Nusa Dua. Benar-benar sempurna. Mereka punya tur helikopter yang bawa kamu ke atas terumbu karang. Dan besok malam, kami makan di restoran bintang 5 mereka. Koki dilatih di Paris. Pena saya ketuk meja mahoni. Nusa Dua indah. Saya ingat kamu bilang ingin ke sana. Saya jeda, biarkan keheningan membentang cukup lama. Berapa semua ini, kamu dan Rian? Ada sedikit ragu. Oh, kamu tahu, kami sudah menabung. Rian dapat bonus dari kerja penjualannya, dan saya sisihkan uang dari kerja paruh waktu di butik. Saya tegakkan badan di kursi. Pekerjaan penjualan Rian cuma 3 jam seminggu di dealer mobil, dan kerja butik Livia nyaris tak cukup untuk kebiasaan kopinya. Bagus sekali kalian begitu bertanggung jawab dengan keuangan. Ya, kami ingin lakukan sesuatu spesial untuk ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahanmu baru Oktober. Livia. Jeda lagi, kali ini lebih panjang. Maksudku ulang tahun pacaran, sejak kami pertama bertemu. Saya buka kalender, sudah tahu apa yang akan saya temukan. Itu Februari. Ayah, kamu aneh banget. Apa aku tak boleh excited soal liburanku tanpa diinterogasi? Nada defensif di suaranya seperti ombak dingin. Ini putri saya, gadis kecil yang dulu meringkuk di pangkuan saya minta dibacakan cerita sebelum tidur. Tapi wanita di telepon ini benar-benar lain. Tentu saja boleh, sayang. Saya cuma kagum betapa banyak yang kalian tabung. Suite Presiden di Grand Oceanfront, tur helikopter, makan bintang 5. Pasti hampir 300 juta rupiah untuk seminggu. Bukan sebanyak itu, ayah. Ya Tuhan, kamu buat seolah kami habiskan tabungan hidup. Saya tak kritik, Livia. Saya bangga kalian bertanggung jawab secara finansial. Loh, saya harus packing. Kami berangkat ke bandara dalam 1 jam. Selamat bersenang-senang. Sayang, kirim foto. Garis telepon mati, dan saya tatap ponsel. 29 tahun jadi ayah, dan saya belajar baca suasana putri saya seperti pola cuaca. Tawa gugup saat sebut bonus Rian, cara dia tersandung soal penjelasan ulang tahun. Topik cepat berganti tiap saya tanya soal uang. Saya letakkan ponsel dan buka laptop. Jari saya melayang di atas keyboard sejenak sebelum ketik situs bank saya. Layar login muncul, dan saya masukkan kredensial dengan keyakinan apa yang akan saya temukan. Bayangan sore memanjang di lantai kantor saat saya duduk tatap layar. 300 juta rupiah, jumlah tepat yang saya sebut, seolah saya tahu sejak awal. Gadis kecil saya mencuri dari saya. 3 hari kemudian, saya duduk di kantor dengan kopi yang dingin di samping. Cahaya pagi lebih lembut kini, dan saya tatap laporan bank selama 1 jam. Apa yang dimulai sebagai ulasan finansial rutin jadi sesuatu yang lain. Ini dia, di sorot kuning, Garuda Indonesia, 37 juta rupiah. Tanggal cocok dengan pengumuman keberangkatan Livia. Di bawahnya, Grand Oceanfront Resort, 187 juta rupiah. Sewa mobil Enterprise,
13 juta rupiah. Tur helikopter Blue Water, 18 juta rupiah. Pengalaman makan Paradise, 11 juta rupiah. Saya ambil kalkulator, meski sudah tahu totalnya, 266 juta rupiah. Cukup dekat dengan perkiraan 300 juta rupiah, hingga dada saya sesak. Setiap tagihan muncul di laporan American Express saya, kartu yang saya beri Livia untuk darurat 3 tahun lalu, kartu yang dia janji gunakan dengan bijak, kartu yang laporannya tak lagi saya periksa karena saya percaya padanya. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Livia. Lagi bersenang-senang luar biasa. Sweetnya luar biasa. Saya screenshot pesan, lalu buka kontak dan tekan nomornya. Berdering 4 kali sebelum dia jawab. Hai, ayah. Apa kabar? Hai, sayang. Bali bagaimana? Oh my god, surga. Kami baru pulang dari tur helikopter. Dan malam ini ke restoran yang saya ceritakan. Rian foto semuanya. Bagus. Saya senang kalian bersenang-senang. Saya klik ke laporan bank berikut. Catat tagihan tambahan yang terlewat. Livia, saya perlu tanya sesuatu. Tentu. Apa? Apa kamu pakai kartu kredit saya untuk perjalanan ini? Hening selama tepat 4 detik. Saya hitung. Apa? Tidak, ayah. Tentu saja tidak. Saya bilang kami menabung untuk ini. Yakin? Karena saya lihat laporan American Express saya, ada tagihan dari hotel, penerbangan, bahkan tur helikopter yang baru kamu sebut. Itu tak mungkin. Mungkin seseorang curi info kartumu. Kamu harus telepon bank sekarang. Suaranya punya kualitas terlatih yang saya dengar dari mitra bisnis yang coba tutupi kesalahan. Halus, peduli, dan sepenuhnya dibuat-buat. Saya yakin itu yang terjadi, kata saya, jaga nada netral. Saya telepon mereka sekarang. Terima kasih sudah bilang bukan kamu. Tentu, ayah. Saya tak akan lakukan itu. Kamu tahu, saya akan tanya kalau butuh bantuan. Saya tahu, sayang. Nikmati sisa perjalananmu. Terima kasih, ayah. Love you. Love you, too. Saya tutup telepon dan tatap ponsel. Dia bohong tanpa ragu, tak sekadar menghindar atau mengelak. Dia ciptakan cerita rumit soal pencurian kartu kredit dan tunjukkan kepedulian yang terdengar tulus untuk keamanan finansial saya. Saya bersandar di kursi dan pejamkan mata. Gadis kecil yang dulu akui pecahkan vas sebelum saya sadari itu rusak. Baru saja melakukan pencurian dan bohong dengan keterampilan tingkat profesional. Kapan saya jadi sasaran mudah di mata putri saya sendiri? Malam itu, saya di ruang kerja, dikelilingi album foto yang tak saya buka bertahun-tahun. Sampul kulit merah anggur terasa akrab di jari saat saya selami kenangan keluarga. Ini Livia di usia 5, gigi ompong dan tersenyum di samping sepeda pertamanya. Model putri pink yang kala itu habiskan gaji 2 minggu. Dia lihat di etalase toko dan bilang itu benda terindah di dunia. Saya kerja lembur sebulan untuk membelinya. Saya balik halaman. Livia di usia 16, berpose di samping mobil pertamanya. Bukan Honda andal yang saya sarankan, tapi BMW convertible yang dia mohon. Semua di sekolah punya mobil bagus. Ayah, saya akan malu. Mobil itu 570 juta rupiah. Dia tabrak total 6 bulan kemudian. Halaman lain. Kelulusan kuliah Livia. Senyumnya berseri dalam jubah dan topi. 4 tahun di Universitas Indonesia. Biaya penuh, kamar dan makan, 2,4 miliar rupiah. Dia ganti jurusan 3 kali dan lulus dengan gelar sejarah seni yang tak pernah dia pakai. Saya tutup album dan raih yang lain. Yang ini lebih kecil, kurang teratur. Foto-foto Adi, anak saya yang lain, meski kamu tak akan tahu dari cara dia dibesarkan. Ini dia di kelulusan SMA, kerja paruh waktu di toko kelontong untuk tabung uang ke perguruan tinggi komunitas. Mobilnya Honda Civic berusia 15 tahun yang dia beli dengan uang sendiri dan rawat sendiri. Kontrasnya mencolok. Adi minta bantuan saya tepat 3 kali dalam hidup dewasanya.
Sekali untuk pinjaman kecil saat mobilnya perlu perbaikan, uang yang dia bayar kembali dalam 2 bulan. Sekali untuk bantuan deposito sewa apartemen pertamanya. Lagi-lagi, dibayar cepat. Ketiga kalinya tahun lalu, saat tanya apa saya bisa bantu biaya pernikahannya. Bukan menuntut, bukan menganggap, bertanya. Dan saat saya tawarkan bayar seluruh pernikahan, dia bersikeras tanggung separuh sendiri. Saya buka laptop dan tarik catatan finansial yang saya susun. Angkanya mengejutkan. Pendidikan kuliah Livia, 2,4 miliar rupiah. Mobil-mobil, 1,1 miliar rupiah selama ini. Deposito apartemen dan bantuan sewa, 510 juta rupiah. Pembayaran kartu kredit yang saya bayar atas namanya, 420 juta rupiah. Dana perwalian yang saya buat untuk ulang tahun ke-25-nya, 750 juta rupiah, yang dia habiskan dalam 18 bulan. Total, 5,18 miliar rupiah, belum termasuk jumlah kecil tak terhitung. Makan malam, belanja, spa, liburan yang saya bayar tanpa tanya. Total adi, 127 juta rupiah. Setiap sen dibayar kembali dengan bunga. Saya dorong kursi dari meja dan berjalan ke jendela. Lingkungan ini sunyi. Lampu jalan lemparkan bayangan panjang di rumput terawat. Rumah ini, hidup yang saya bangun. Semua untuk mereka, anak-anak saya, untuk beri peluang yang tak pernah saya miliki. Malah, saya ciptakan monster. Album foto masih terbuka di meja. Tunjukkan 2 jalur berbeda dari titik awal sama. Satu anak belajar nilai kerja keras dan mandiri. Yang lain belajar bahwa ayah selalu ada untuk bersihkan kekacauan. Saya tutup album dan susun rapi di rak. Besok, Livia akan pulang dari liburan curiannya. Harapkan semua lanjut seperti biasa. Dia mungkin sudah mulai rencanakan permintaan finansial berikutnya. Tapi sesuatu bergeser di dalam saya beberapa hari ini. Sakitnya masih ada, tapi mengkristal jadi sesuatu yang lebih keras. Lebih terarah. Putri saya perlu belajar bahwa tindakan punya konsekuensi, bahwa mencuri dari keluarga, dari siapapun, tak bisa diterima, dan saya akan jadi yang mengajarkannya. Malam berikutnya, saya duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka dan ponsel dalam jangkauan. Cerita Instagram Livia tunjukkan dia di bandara, berseri di pencahayaan ruang keberangkatan. Akhirnya terbang. Bali, kami datang. Hidup bahagia, Suite Presiden hidup terbaik. Saya refresh halaman setiap beberapa menit. Lacak postingannya. Interior pesawat. Rian buat wajah konyol di kursi kelas 1. Bersulang kampanye untuk ulang tahun terbaik dengan hashtag yang buat rahang saya kencang. Anak ayah. Pukul 23.47. Ceritanya perbarui dengan foto buram lampu-lampu di bawah. Di atas Samudra Hindia. Tak sabar lihat suite kami. Saya tunggu 30 menit lagi. Lalu buka kontak ponsel dan tekan nomor Grand Ocean Front Resort. Grand Ocean Front. Ini Markus. Apa yang bisa saya bantu? Selamat malam, Markus. Saya perlu batalkan reservasi. Suite Presiden check-in besok atas nama Livia Sari. Saya senang bantu, Pak. Boleh saya minta nomor konfirmasinya? Saya baca dari laporan bank. Reservasi dibuat dengan kartu kredit saya tanpa otorisasi. Saya batalkan segera. Saya paham, Pak. Saya lihat reservasi di sini. Sayangnya, Suite Presiden punya kebijakan pembatalan 72 jam. Jumlah penuh tak bisa dikembalikan saat ini. Tak apa. Lanjutkan pembatalan. Tentu, Pak. Reservasi telah dibatalkan. Pemegang kartu akan terima email konfirmasi dalam beberapa menit. Berikutnya, saya telepon Enterprise sewa mobil. Cerita sama, kesopanan profesional sama. Mobil konvertible mewah yang Livia pesan tak lagi tersedia. Ya, ada biaya pembatalan. Ya, saya paham dan setuju. Tur helikopter Blue Water berikutnya. Maaf, Pak. Tapi kami bisa keluarkan pengembalian sebagian karena Anda batalkan dalam 24 jam dari tur terjadwal. Anda akan terima sekitar 40% kembali. Itu bisa diterima.
Lanjutkan. Setiap panggilan sama. Penjelasan sopan, pemahaman profesional, penghancuran sistematis rencana liburan rumit Livia, pengalaman makan paradise, sewa cabana pantai pribadi, piagam memancing laut dalam. Satu persatu, mereka lenyap dari keberadaan. Ponsel saya bergetar dengan email konfirmasi. Dibatalkan. 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 Langkah terakhir paling memuaskan. Saya login ke akun American Express dan navigasi ke bagian pengguna resmi. Livia Sari, hapus pengguna. Sistem tanya apa saya yakin. Saya klik konfirmasi dengan kepuasan lebih besar dari yang saya rasakan bertahun-tahun. Pukul 2.30 pagi, selesai. Setiap layanan mewah, setiap upgrade, setiap kemewahan telah dibatalkan secara sistematis. Livia akan tiba di Bali besok pagi dan temukan dirinya tanpa tempat menginap, tanpa transportasi, dan tanpa cara bayar alternatif. Saya tuang segelas whisky dan bersandar di kursi. Ponsel saya diam kini, tapi saya tahu itu akan segera berubah. Saya tidur malam itu dengan kedamaian yang tak saya rasakan bertahun-tahun. Keadilan tak selalu cepat, tapi saat datang, itu menyeluruh. Ponsel saya mulai bergetar pukul 6.23 pagi. ID penelepon tunjukkan nomor Livia. Saya biarkan berdering. Itu baru permulaan. Saya bangun alami pukul 7.30. Regang di cahaya matahari pagi yang saring lewat tirai kamar. Tidur itu dalam dan tanpa mimpi. Jenis istirahat yang datang dari hati nurani bersih dan pekerjaan yang dilakukan baik. Ponsel saya di meja samping tempat tidur. Layarnya gelap dan damai. Saya berjalan ke dapur, nyalakan pembuat kopi, dan buka tirai untuk biarkan kemegahan pagi masuk. Burung-burung berkicau di pohon jati di luar jendela. Koran terlipat di tangga depan. Baru saat kembali dengan koran saya perhatikan layar ponsel bersinar dengan notifikasi. 15 panggilan tak terjawab, semua dari Livia. Yang pertama masuk pukul 6.23 pagi. Yang terbaru pukul 7.41, beberapa menit lalu. Saya tuang kopi dan seruput pelan sebelum ambil ponsel. Itu langsung berdering di tangan saya. Pagi, sayang. Kamu bangun pagi. Ayah. Suara Livia hati-hati, menyelidik. Apa kamu ada masalah dengan kartu kreditmu kemarin? Masalah? Kenapa tanya? Saya coba, maksudku, saat kami check-in ke hotel, sepertinya ada masalah dengan sistem reservasi. Meja depan bilang ada masalah pembayaran. Saya berjalan ke jendela dapur dan pandang taman tetangga. Aneh. Kartuku baik-baik saja. Biar saya cek sekarang. Saya buat pertunjukan seolah mencari dompet. Meski sudah tahu apa yang akan saya temukan. Tidak. Semuanya normal. Mungkin saya harus uji untuk pastikan. Tunggu. Ayah, tak perlu. Tidak, ini mengkhawatirkan. Kalau ada penipuan di akunku, saya harus tahu segera. Saya berkendara ke ATM 2 blok jauhnya. Santai saja. Saat kembali 15 menit kemudian, saya telepon balik. Semua baik di sisi saya, sayang. Kartu bekerja sempurna. Mungkin cuma gangguan komputer di hotelmu. Hening. Lalu, ya, mungkin. Saya selesaikan kopi dan orak-arik telur, bersenandung pelan. Telepon berdering lagi pukul 9.15. Kali ini suaranya berbeda, lebih tinggi, tegang. Ayah, ada yang benar-benar salah. Hotel bilang reservasi kami dibatalkan tadi malam. Mereka bilang seseorang telepon dan batalkan semuanya. Itu mengerikan. Apa mereka bilang siapa yang telepon? Mereka bilang pemegang kartu. Tapi itu tak mungkin karena kami bayar semuanya sendiri. Ingat. Saya letakkan garpu dan bersandar di kursi. Tentu, saya ingat, Livia. Kamu bilang kamu dan Rian menabung untuk perjalanan ini. Kami lakukan. Jadi kenapa hotel pikir pemegang kartu yang batalkan? Ini tak masuk akal. Tak tahu, sayang. Kalian menginap di mana sekarang?
Beberapa motel mengerikan di pinggir jalan. Ayah, tempat ini menjijikkan. AC nyaris tak bekerja dan ada noda di karpet yang tak mau saya pikirkan. Saya sangat menyesal ini terjadi pada kalian. Mobil sewa juga dibatalkan. Ya, dan tur helikopter serta reservasi makan malam. Semuanya lenyap begitu saja. Saya buat suara simpatik sambil kagum pada efisiensi kerja tadi malam. Ayah. Suaranya jadi berbisik. Kamu tak akan. Tak akan apa, Livia? Tidak apa-apa. Lupakan. Tapi saya dengar di suaranya, benih kecurigaan mulai berakar. Dia mulai satukan potongan-potongannya. Sebenarnya, Ayah, saya perlu tanya sesuatu langsung. Tentu, sayang. Tanya apa saja. Apa kamu batalkan reservasi kami? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang yang menunggu jatuh. Saya letakkan cangkir kopi perlahan, pertimbangkan respons. Waktu untuk permainan telah berlalu. Ya, saya lakukan. Hening selama tepat 7 detik. Saya hitung. Apa? Apa maksudmu? Ya, maksudku. Ya, Livia. Saya batalkan setiap reservasi, setiap tur, setiap layanan yang kamu pesan dengan kartu kredit curian saya. Curian? Ayah, saya tak curi apapun. Saya cuma pinjam. 266 juta rupiah. Suara saya tetap rata. Garuda Indonesia, 15 April. Grand Oceanfront Resort, 15 April. Enterprise sewa mobil, 16 April. Perlu saya lanjutkan? Ayah, kamu tak paham. Itu cuma sementara. Saya akan bayar kembali. Dengan uang apa, Livia? Pekerjaan butik paruh waktumu yang bayar Rp135.000 per jam? Posisi Rian di dealer mobil 3 jam seminggu. Kami punya tabungan. Tidak, kalian tidak. Kalian punya uang saya yang kalian ambil tanpa tanya. Itu disebut pencurian. Napasnya jadi tersendat. Baiklah, jadi saya pakai kartumu. Terus apa? Kamu ayahku. Bukan seperti saya orang asing. Jadi anakku tak beri kamu hak untuk curi dari saya. Saya tak curi. Ya Tuhan, kamu berlebihan. Itu uang keluarga, kan? Maksudku, apa milikmu nanti jadi milikku. Jadi apa masalahnya kalau saya ambil sedikit sekarang? Hak seenaknya dalam suaranya menghantam seperti pukulan fisik. Nanti, Livia, kamu tak berhak atas apa yang saya peroleh. Ayolah, ayah, jangan begini. Kamu selalu bantu saya sebelumnya. Ini cuma lebih besar. Seberapa besar, Livia? Apa maksudmu? Ini bukan pertama kalinya, kan? Hening bilang semua yang perlu saya tahu. Livia, seberapa besar? Saya tak tahu apa yang kamu bicarakan. Coba lagi. Ayah, kamu buat saya takut. Kenapa kamu begini? Karena putri saya pencuri, dan saya baru sadar seberapa parah ini. Jangan panggil saya itu. Kalau begitu bilang kebenaran. Sudah berapa lama kamu pakai kartuku tanpa izin? Bukan maksudku, cuma hal-hal kecil kadang. Makan malam atau saat butuh bensin atau... Berapa lama, Livia? Mungkin beberapa bulan. Tapi, ayah, itu tak pernah besar. Cuma saat saya butuh bantuan, dan saya tahu kamu akan bilang ya kalau saya tanya. Beberapa bulan. Tangan saya mulai gemetar dengan amarah terpendam. Jadi, daripada minta bantuan ayahmu seperti orang normal, kamu putuskan curi dari saya selama berbulan-bulan. Saya akan bayar semuanya kembali. Dengan uang apa? Saya akan dapat pekerjaan lebih baik. Saya akan kerja lembur. Kamu akan apa? Kamu bahkan tak bisa pertahankan pekerjaan paruh waktu yang kamu punya sekarang. Itu tak adil. Adil? Kamu mau bicara adil?
Suara saya naik kini, dan saya tak peduli. Adil itu minta bantuan. Adil itu hormati pria yang besarkan kamu, beri makan, pakaian, dan bayar seluruh hidupmu selama 29 tahun. Kamu kejam. Saya jujur, dan jelas itu sesuatu yang kamu tak biasa dengar. Garis telepon mati. Saya tatap ponsel sejenak, lalu berjalan langsung ke komputer. Jika dia mencuri selama beberapa bulan, saya perlu tahu seberapa besar kerusakan yang kita bicarakan. Saya buka akun American Express dan mulai gulir mundur laporan. Februari, Januari, Desember, ada Leonard di Jakarta, 5,2 juta rupiah. Saya ingat tanya soal akhir pekannya di kota. Dia bilang temannya bayar makan malam. November, Nordstrom, 13,3 juta rupiah. Belanja untuk pakaian wawancara kerja yang katanya ditanggung tabungannya. Oktober, Four Seasons Bali, 6,7 juta rupiah. Akhir pekan spa cewek yang katanya deal bagus. September, Louis Vuitton, 18 juta rupiah. Tas yang katanya hadiah dari Rian. Angkanya naik stabil saat saya mundur lebih jauh. Restoran, belanja, hotel, perhiasan, perawatan kecantikan, semua ditagih ke kartuku, semua dijelaskan dengan kebohongan rumit. Saya ambil kalkulator dan mulai tambah. Liburan cuma puncak gunung es. Total tagihan tanpa izin selama 6 bulan, 353 juta rupiah. Hampir 360 juta rupiah dicuri sedikit demi sedikit. Sementara dia tatap mata saya dan bohong. Saya bersandar di kursi, tatap layar. Putri saya tak hanya hianati kepercayaan saya. Dia secara sistematis merampok saya selama setengah tahun sambil pura-pura bersyukur atas dukungan saya. Ponsel di tangan terasa lebih berat dari seharusnya. Saya butuh udara, ruang, sesuatu selain laporan bank dan kalkulator, dan kesadaran yang tumbuh bahwa saya besarkan kriminal. Saya pindah ke ruang tamu dan ambruk ke kursi kulit. Kursi sama tempat saya baca cerita sebelum tidur untuk Livia 20 tahun lalu. Ponsel di samping saya, dan hampir tanpa pikir, saya buka Instagram. Aplikasi terbuka ke notifikasi. Livia Sari memposting ke cerita mereka. Rasa ingin tahu mengalahkan saya. Saya ketuk notifikasi. Layar penuh dengan cuplikan video goyah dari apa yang tampak seperti motel pinggir jalan. Suara Livia narasi atas gambar kertas dinding mengelupas dan lampu kamar mandi yang berkedip. Jadi, ini tempat ayahku paksa saya menginap di apa yang seharusnya jadi liburan impian. Noda air di langit-langit, berkat perilaku manipulatif dan pengendalinya. Ini realitasku sekarang. Saya tonton dengan kengerian yang tumbuh saat dia lanjutkan tur. Karpet usang, unit AC rusak, pemandangan tempat parkir penuh truk semi. Video berakhir, tapi lebih banyak gelembung cerita muncul. Saya ketuk yang berikutnya. Foto wajahnya, maskara luntur, mata merah dari tangis. Caption baca, "Saat ayahmu sendiri sabotase kebahagiaanmu karena tak tahan lihat kamu sukses. Orang tua toksik pelecehan finansial." Saya hampir jatuhkan ponsel. Cerita lain, posting teks panjang di latar hitam. Tumbuh dengan ayah yang gunakan uang untuk kendalikan setiap aspek hidupmu, yang janjikan cinta tapi beri syarat, yang tak tahan lihat anak-anaknya mandiri atau bahagia. Trauma generasi orang tua narsis. Komentar berdatangan. Cewek, putus total sama dia. Kamu pantas lebih baik. Orang tua toksik tak pernah berubah. Putus kontak. Gugat dia untuk kerusakan emosional. Saya terus gulir. Lihat putri saya secara sistematis hancurkan reputasi saya secara real time. Cerita demi cerita, masing-masing gambarkan saya sebagai monster pengendali yang hancurkan hidupnya karena dendam. Cerita terakhir adalah pesan video langsung ke kamera. Buat semua yang tanya apa yang terjadi, ayahku selalu begini. Waktu kecil, dia janjikan sesuatu lalu ambil kembali kalau saya tak berperilaku persis seperti yang dia mau. Tak ada yang tanpa syarat dengannya. Dan sekarang sebagai dewasa, dia masih coba kendalikan saya dengan batalkan liburan yang saya kerja keras untuk bayar. Dia kerja keras untuk bayar dengan uang curian saya. Dia tak tahan saya mandiri sekarang,
bahwa saya tak butuh dia lagi. Jadi, dia putuskan hukum saya dengan telepon hotel dan pura-pura ada masalah pembayaran. Dia sabotase semuanya karena niat jahat murni. Mandiri. Wanita yang curi hampir 360 juta rupiah dari saya panggil dirinya mandiri. Saya bagikan ini karena tahu orang lain punya orang tua seperti ini, dan saya ingin kalian tahu kalian tak sendiri. Kadang orang yang seharusnya cinta kita tanpa syarat adalah yang paling menyakiti kita. Video berakhir dengan dia lep air mata dan pandang langsung ke kamera dengan mata terluka tapi berani. Saya tutup aplikasi dan letakkan ponsel dengan tangan gemetar. Dalam 3 jam, putri saya curi dari saya, bohong pada saya, permalukan saya secara publik, dan gambarkan dirinya sebagai korban pelecehan saya. Dia ubah kasus sederhana pencurian dan konsekuensi jadi kampanye media sosial yang dirancang untuk hancurkan reputasi saya dan raup simpati untuk dirinya. Komentar masih berdatangan, ratusan kini, dari orang asing yang tak tahu apa-apa tentang situasi kecuali versi cerita Livia. Orang asing yang kini yakin saya monster. Saya pandang ruang tamu, foto-foto keluarga di perapian. Livia di kelulusan SMA. Livia di kelulusan kuliah. Ulang tahun Livia, pagi Natal, liburan keluarga. Semua dibayar oleh pria yang kini dia panggil kasar di internet. Pria sama yang baru temukan dia merampoknya selama 6 bulan. Jika Livia ingin gambarkan saya sebagai penutup, dia akan belajar seperti apa itu sebenarnya. Saya ambil ponsel dan tekan nomor kantor pengacara saya. Henderson dan rekan. Ini Rina. Rina, ini Budi Santoso. Saya perlu jadwalkan janji darurat dengan Pak Joko pagi ini. Tentu, Pak Santoso. Ini tentang apa? Saya pandang foto di perapian. Pesta ulang tahun ke-16 Livia. Tempat dia peluk saya dan berbisik bahwa saya ayah terbaik di dunia. Modifikasi dana perwalian, kata saya, dan perubahan wasiat. Pagi berikutnya, saya duduk di kantor Pak Joko pukul 9 tepat, kenakan setelan bisnis terbaik dan bawa portofolio kulit berisi laporan bank cetak. Pak Joko sudah jadi pengacara saya selama 15 tahun. Tangani dari kontrak bisnis sampai perceraian. Dia salah satu dari sedikit orang yang saya percaya sepenuhnya. Pak Budi, dia berdiri dan jabat tangan saya, ekspresinya serius. Rina bilang ini mendesak. Apa yang bisa saya lakukan? Saya buka portofolio dan letakkan laporan bank di meja mahoninya. Saya perlu ubah dana perwalian dan buat perubahan pada wasiat saya. Pak Joko bersandar di kursi, jari-jarinya membentuk menara. Baiklah, dana perwalian yang mana? Yang saya buat untuk ulang tahun ke-30 Livia. 3 miliar rupiah, saat ini akan jatuh tempo tahun depan. Saya ingat dana itu. Modifikasi seperti apa yang Anda pikirkan? Saya geser laporan bank ke arahnya. Saya ingin Livia dihapus sebagai penerima manfaat sepenuhnya. Uangnya harus ke Adi. Pak Joko ambil kertas dan pindai cepat. Alisnya naik saat lihat tagihan yang disorot. Ini semua tanpa izin. Setiap satu. 6 bulan pencurian sistematis yang berpuncak pada liburan 270 juta rupiah yang dia ambil tanpa sepengetahuan atau izin saya. Apa Anda sudah bicara ini dengannya? Kemarin dia akui, benarkan dengan bilang itu uang keluarga, lalu habiskan malam hancurkan reputasi saya di media sosial. Saya keluarkan ponsel dan tunjukkan screenshot cerita Instagram Livia. Dia gambarkan saya sebagai orang tua kasar, karena berani batalkan liburan yang dia beli dengan uang curian saya. Pak Joko baca postingan, ekspresinya makin suram dengan setiap screenshot. Ini sangat luas. Dia benar-benar berkomitmen pada narasi ini. Cukup berkomitmen sehingga saya putuskan dia perlu belajar tentang konsekuensi nyata. Saya ingin dia dihapus sepenuhnya dari wasiat saya juga. Pak Joko letakkan ponsel dan condong ke depan. Pak Budi, saya harus tanya, apa Anda yakin soal ini? Ini perubahan permanen. Hubungan keluarga bisa sembuh, tapi dokumen hukum lebih sulit dibatalkan. Dia curi hampir 360 juta rupiah dari saya, Pak Joko.
lalu bohong soal itu. Lalu secara publik tuduh saya kasar, karena hentikan dia curi lebih banyak. Sampai kapan saya berhenti memungkinkan perilakunya dan mulai lindungi diri? Saya paham kemarahan Anda. Ini bukan kemarahan. Ini keadilan. Saya keluarkan dokumen lain dari portofolio. Saya juga susun daftar pinjaman dan hadiah selama 5 tahun terakhir. 5,18 miliar rupiah, Pak Joko, belum termasuk pendidikannya. Pak Joko bersiul pelan. Itu jumlah signifikan. Dia tak pernah bayar kembali 1 sen pun. Bahkan tak pernah tawarkan. Dan sekarang saya tahu dia mencuri di atas semua uang yang saya beri dengan sukarela. Saya bersandar di kursi. Dia jelaskan bahwa dia lihat saya tak lebih dari ATM. Jadi saya hapus aksesnya ke ATM itu secara permanen. Pak Joko diam lama, pelajari dokumen. Bagaimana dengan mediasi keluarga, terapi keluarga? Kamu tak bisa mediasi dengan seseorang yang merasa berhak curi dari kamu, dan kamu pasti tak bisa percayakan mereka dengan warisan 3 miliar rupiah. Apa pendapat anak Anda yang lain soal ini? Adi belum tahu. Saya rencana telepon dia sore ini. Saya tegakkan badan. Adi tak pernah minta apapun yang tak dia butuh. Dan dia selalu bayar kembali dengan bunga. Dia pantas nikmati hasil kerja keras saya, bukan putri yang secara sistematis merampok saya. Pak Joko mengangguk pelan. Baiklah, kalau Anda yakin ini yang Anda inginkan, saya bisa buat modifikasi. Perubahan dana perwalian butuh masa tunggu 30 hari dan pemberitahuan ke semua penerima manfaat saat ini. Perubahan wasiat bisa dieksekusi segera. Berapa lama sampai semuanya berlaku? 6 minggu agar modifikasi dana perwalian mengikat secara hukum. Perubahan wasiat berlaku begitu Anda tanda tangan. Dan dia akan diberitahu. Dia akan terima pemberitahuan hukum tentang perubahan dana perwalian. Ya, itu diwajibkan hukum. Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Sempurna. Saya ingin dia tahu persis apa yang telah dikorbankan oleh pilihannya. Pak Joko mulai tarik formulir dari lemari arsip. Saya perlu Anda paraf beberapa perubahan dan berikan informasi penerima manfaat terbaru untuk Adi. Apa Anda siap lakukan ini hari ini? Saya sudah siap sejak kemarin pagi. 2 jam kemudian, saya keluar dari Henderson dan rekan dengan map tebal berisi dokumen hukum dan rasa puas mendalam. Dana perwalian Livia, jaring pengaman yang saya ciptakan untuk bantu dia mulai hidup dewasa, kini ditujukan untuk Adi, yang benar-benar peroleh itu lewat tahun-tahun hormat dan tanggung jawab. Wasiat saya tak lagi berisi nama Livia dimanapun. Saya duduk di mobil di garasi parkir, pegang dokumen yang akan ubah segalanya. Dalam 6 minggu, Livia akan terima pemberitahuan hukum resmi bahwa dia telah dicoret dari warisan. Dia akan belajar bahwa pilihannya punya konsekuensi yang jauh melampaui liburan yang dibatalkan. Dia ingin mandiri. Dia akan dapatkan keinginannya. Saya keluarkan ponsel dan gulir ke nomor Adi. Saatnya beritahu dia bahwa integritas dan karakternya akhirnya terbayar. Lampu merah beri saya waktu untuk tekan nomor. Saya duduk di mobil dengan dokumen hukum tersebar di kursi penumpang. Amati pengemudi lain buru-buru lewat rutinitas Rabu sore mereka. Adi jawab pada dering kedua. Hai, Ayah. Apa kabar? Hai, Nak. Saya punya kabar penting untuk dibagi. Kamu di tempat bisa bicara? Tentu. Saya baru selesai makan siang di kerja. Semuanya baik-baik saja. Saya masuk ke jalan masuk rumah dan matikan mesin. Saya perlu ceritakan tentang beberapa perubahan yang saya buat pada wasiat dan dana perwalian Livia. Hening. Lalu, Ayah, ada apa? Adi, saya transfer dana perwalian Livia sebesar 3 miliar rupiah ke kamu, dan saya hapus dia sepenuhnya dari wasiat saya. Apa? Kenapa? Ayah, apa yang terjadi? Saya kumpulkan dokumen dan masuk rumah, duduk di kursi kantor. Livia telah mencuri dari saya selama berbulan-bulan. Hampir 360 juta rupiah dalam tagihan tanpa izin di kartu kredit saya. Itu tak mungkin benar.
Livia tak akan. Dia akui, Adi, saya punya semua dokumentasi di sini. Saya buka laporan bank di komputer. Mau saya bacakan tagihannya? Saya perlu paham apa yang ayah bilang. Saya baca daftar dengan metodis. Restoran, belanja, hotel, liburan, setiap tagihan dengan tanggal dan jumlahnya. Adi makin diam dengan setiap item. Dan saat kamu hadapi dia soal ini, dia bilang itu uang keluarga, dan dia cuma pinjam. Lalu dia habiskan kemarin posting di Instagram soal betapa saya ayah kasar dan pengendali. Adi diam lama. Ayah, kapan terakhir kamu benar-benar bicara dengan Livia? Maksudku, benar-benar bicara. Sebelum minggu ini, mungkin 2 bulan lalu, dia telepon tanya soal pembiayaan ulang pinjaman mobilnya. Ya, kami juga tak terlalu bicara lagi. Bukan sejak dia nikah sama Rian. Dia jeda. Dia berubah banyak. Ayah, saya tahu dia dulu berbeda. Tapi orang jadi siapa yang mereka pilih? Adi. Dan dia pilih jadi seseorang yang curi dari keluarga dan mainkan korban saat ada konsekuensi. Soal dana perwalian ini, ayah, saya tak merasa benar ambil uang yang dimaksudkan untuk dia. Adi, kamu tak pernah minta apapun yang tak kamu butuh. Kamu bayar kembali setiap sen yang saya pinjamkan dengan bunga. Kamu kerja 60 jam seminggu untuk dukung keluargamu dan masih sempat bantu tetangga. Saya bersandar di kursi. Livia kerja 15 jam seminggu dan percaya saya berutang gaya hidup mewah padanya. Anak saya yang mana yang pantas warisi hasil kerja keras saya? Saat kamu bilang begitu, saya tak hukum Livia karena dendam. Saya hadiahi kamu karena jadi pria yang saya besarkan. Ada bedanya. Apa yang terjadi sekarang? Apa dia sudah tahu soal ini? Dia akan terima pemberitahuan hukum saat kembali dari liburan curiannya. Saya harap percakapan itu tak menyenangkan. Ayah, hati-hati. Rian punya emosi kalau tak dapat keinginannya. Saya tak takut pada Rian. Saya tahu ayah tidak. Tapi mungkin ayah harus siap kalau mereka bereaksi buruk. Saya pandang dokumen di meja. Bukti hukum bahwa saya pilih karakter di atas ikatan darah, integritas di atas kewajiban keluarga. Mereka bisa bereaksi sesuka mereka, Adi. Tapi mereka tak bisa curi dari saya lagi. Dan mereka tak bisa manipulasi saya untuk memungkinkan perilaku mereka. Apa ayah yakin soal ini? Benar-benar yakin. Saya tak pernah lebih yakin pada apapun dalam hidup saya. Kami bicara 10 menit lagi soal detail praktis, soal garis waktu hukum, soal reaksi keluarganya pada rejeki nomplok tak terduga. Saat kami tutup telepon, saya duduk di kantor dikelilingi bukti pengkhianatan putri saya dan kelayakan anak saya. Besok, saya akan kirim salinan modifikasi dana perwalian ke Livia. Saat dia terima, tak ada jalan kembali. Tapi itu intinya. 3 hari kemudian, saya berkendara ke kompleks apartemen Livia dan selipkan amplop manila ke kotak suratnya. Dokumen di dalam akan bicara lebih keras dari percakapan apapun yang mungkin kami miliki. Bahasa hukum punya cara potong manipulasi dan langsung ke kebenaran. Saya pulang dan tunggu. Panggilan datang pukul 14.47 hari Selasa berikutnya. Apa-apaan ini? Suara Livia gemetar dengan amarah sebelum saya sempat sapa. Dokumen hukum. Saya asumsikan kamu sudah baca. Kamu tak bisa lakukan ini. Kamu tak bisa seenaknya curi uangku. Uangmu? Livia, kamu baru habiskan seminggu liburan dengan uang curian saya, dan sekarang kamu tuduh saya mencuri. Dana perwalian itu milikku. Kamu janjikan padaku. Saya janjikan pada putri yang saya pikir sedang saya besarkan. Orang itu sepertinya tak ada lagi. Ayah, kamu harus ubah ini kembali. Tolong, kamu tak paham. Rian sudah buat rencana untuk uang itu. Kami akan beli rumah, mulai keluarga. Rencana yang dibuat dengan uang curian cenderung gagal.
Garis telepon hening kecuali percakapan samar di latar belakang. Suara Rian makin keras. "Kami datang," kata Livia. "Kami perlu bicara ini tatap muka." "Tidak, tak perlu." "Ya, perlu. Kami sampai dalam 20 menit." Garis telepon mati. Saya duduk di ruang tamu dan tunggu, meski tak perlu tunggu lama. 17 menit kemudian, pintu depan saya bergetar di bawah ketukan agresif. "Buka, Budi." Suara Rian terdengar lewat kayu. "Kami perlu bicara." Saya buka pintu dan temukan mereka berdua di teras. Wajah Livia bernoda dari tangis. Tangan Rian terkepal. "Ini gila." Rian dorong lewat saya ke ruang tamu. "Kamu tak bisa ambil uang yang bukan milikmu." "Rian, ini rumahku. Kamu tak bisa masuk seenaknya dan buat tuntutan." "Dana perwalian itu milik Livia." "Tidak, itu milik orang yang saya pikir adalah Livia." Ternyata saya salah soal karakternya. Livia ambruk ke sofa, kertas hukum remuk di tangannya. "Ayah, tolong. Saya minta maaf soal kartu kredit. Saya akan bayar kembali." "Dengan uang apa?" "Saya akan dapat pekerjaan lebih baik. Saya akan kerja lebih banyak jam. Saya akan lakukan apa yang kamu mau." "Yang saya mau adalah putri yang tak curi dari saya dan lalu bohong soal itu." Rian melangkah lebih dekat. Suaranya turun jadi bisikan mengancam. "Kamu akan perbaiki ini, orang tua. Kamu akan telepon pengacaramu dan batalkan apapun yang kamu lakukan." "Atau apa? Atau kamu akan tahu apa yang terjadi kalau kamu main-main dengan orang salah." Saya keluarkan ponsel. "Apa kamu ancam saya di rumah saya sendiri, Rian?" Saya bilang bagaimana ini akan berjalan, Pak Santoso. "Bu Hartono." Tetangga saya muncul di pintu yang masih terbuka. "Apa semuanya baik-baik saja?" Saya dengar teriakan. Kehadiran saksi ubah ruangan seketika. Rian mundur, postur agresifnya bergeser ke sesuatu yang lebih diterima sosial. Livia lep mata dan coba tenangkan diri. "Semuanya baik, Bu Hartono. Cuma diskusi keluarga yang agak panas." Bu Hartono pandang wajah merah Rian dan penampilan penuh air mata Livia. "Kalau kamu yakin." "Kami akan pergi." Livia berdiri, lempar pandangan penuh racun ke saya. "Bukan begitu, Rian." Rian tatap saya lama. Rahangnya bekerja diam-diam. "Ini belum selesai." "Ya, sudah." Saya jaga suara tetap rata dan tenang. "Dan kalau kamu ancam saya lagi, saya telepon polisi. Jelas?" Mereka pergi tanpa kata lain. Bahu Rian sengaja tabrak saya saat lewat. Saya amati lewat jendela saat mereka berdebat di mobil sebelum pergi. Bu Hartono berlama-lama di pintu. "Pak Budi, apa kamu yakin baik-baik saja?" Pemuda itu tampak sangat marah. "Masalah keluarga, Bu Hartono. Tak ada yang tak bisa saya tangani. Kalau kamu butuh apa saja." "Terima kasih. Saya hargai perhatiannya." Dia pergi, dan saya tutup pintu, putar kunci untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tangan saya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi dari adrenalin. Rian baru ancam saya di depan saksi. Livia tuntut saya balikan keputusan hukum yang dibuat oleh pengacara dan didukung bukti berbulan-bulan. Keduanya bertindak seolah mencuri 360 juta rupiah, adalah kesalahpahaman kecil yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf dan janji. Saya berjalan ke dapur dan tuang segelas air. Pandang jalan sepi tempat keluarga normal jalani hidup normal. Di luar sana, Livia dan Rian rencanakan langkah berikutnya. Tapi saya sudah buat langkah saya. Bu Hartono berlama-lama di teras. Mata abu-abunya penuh kekhawatiran. "Yakin semuanya baik-baik saja, Pak Budi? Itu cukup gangguan. Cuma ketidaksepakatan keluarga soal urusan keuangan. Tak ada yang tak bisa diselesaikan lewat saluran tepat." Dia mengangguk, meski ekspresinya tetap gelisah. "Yah,
Kamu tahu di mana menemukan saya kalau butuh apa-apa. Pak Hartono dan saya selalu di rumah malam hari. Setelah dia pergi, saya berdiri sendiri di ruang tamu. Gema suara keras masih menggantung di udara. Rumah terasa lebih besar entah bagaimana, lebih kosong. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, keraguan merayap di pinggiran. Apa saya terlalu keras? Apa ada kebenaran dalam air mata Livia dan janjinya untuk berubah? Dia masih putri saya. Gadis kecil yang dulu buat kartu hari ayah dengan gambar krayon kami berpegangan tangan. Saya habiskan 3 hari berikutnya dalam semacam limbo aneh. Jalani rutinitas biasa sambil putar ulang konfrontasi. Kenangan ancaman Rian kurang ganggu saya ketimbang gambar wajah Livia saat baca dokumen hukum. Keputusasaan mentah, syok total. Mungkin saya seharusnya coba konseling keluarga dulu. Mungkin saya seharusnya beri dia kesempatan bayar kembali sebelum libatkan pengacara. Pagi Jumat, keraguan saya mengkristal jadi tindakan. Saya raih ponsel untuk telepon Pak Joko soal kemungkinan balikan beberapa perubahan hukum. Saat bel pintu berbunyi, seorang pemuda berseragam kurir berdiri di teras dengan papan klip dan amplop resmi. Pak Budi Santoso. Itu saya. Silakan tanda tangan di sini. Anda dilayani dokumen hukum. Saya tanda tangan secara mekanis dan ambil amplop. Perut saya terasa jatuh bahkan sebelum saya buka. Di dalam adalah gugatan resmi yang diajukan Livia Sari melawan Budi Santoso, tuduh pelecehan psikologis, manipulasi finansial, dan sengaja sebabkan tekanan emosional. Saya baca dokumen perlahan. Ketidakpercayaan saya tumbuh dengan setiap paragraf. Menurut keluhannya, saya secara sistematis kendalikan dan manipulasi dia lewat paksaan finansial. Dana perwalian yang tak pernah dia peroleh digambarkan sebagai kompensasi yang dijanjikan untuk tahun-tahun pelecehan emosional. Pembatalan liburan curiannya dikarakterisasi sebagai sabotase jahat yang dirancang untuk sebabkan kerusakan psikologis maksimal. Dia minta ganti rugi 3,75 miliar rupiah. Gugatan itu gambarkan saya sebagai monster yang siksa putri saya selama bertahun-tahun menggunakan uang sebagai senjata untuk pertahankan kendali atas hidupnya. Setiap batasan yang pernah saya tetapkan, setiap konsekuensi yang pernah saya terapkan, dibingkai ulang sebagai bukti pelecehan. Membaca versinya tentang hubungan kami seperti melihat cermin rumah kriaan di mana setiap interaksi orang tua normal dipelintir jadi sesuatu yang jahat. Saya letakkan kertas dan berjalan ke lemari arsip. Tarik map yang saya susun dari laporan bank, cek dibatalkan, dan catatan finansial. 29 tahun dukung pendidikannya, gaya hidupnya, kesalahannya. Ratusan miliar rupiah diberi dengan bebas, tanpa syarat. Kontrasnya mencolok. Ini dokumentasi kemurahan hati selama puluhan tahun. Dan ada gugatan hukumnya yang klaim saya kasar secara finansial. Saya telepon Pak Joko. Pak Budi, saya harapkan telepon Anda. Saya asumsikan Anda sudah dilayani. Bagaimana Anda tahu? Karena ini persis yang terjadi saat orang berhak hadapi konsekuensi nyata untuk pertama kalinya. Mereka serang. Suaranya tenang, profesional. Bagaimana Anda tahan? Sejujurnya, saya mulai ragu-ragu sebelum ini tiba. Sekarang saya ingat kenapa saya buat perubahan ini sejak awal. Bagus, karena gugatan ini akan mudah dibela. Anda punya dokumentasi dukungan finansial sukarela selama bertahun-tahun, bukti jelas penggunaan kartu kredit tanpa izin, dan kesaksian saksi soal perilaku mengancam mereka. Bagaimana dengan klaim pelecehan psikologisnya? Pak Budi, menetapkan batasan dengan anak dewasa bukan pelecehan. Menolak memungkinkan pencurian bukan manipulasi. Kami akan sajikan fakta dan biarkan mereka bicara sendiri. Kami bicara 20 menit lagi soal strategi hukum dan garis waktu. Saat tutup telepon, saya rasa lebih stabil, lebih yakin pada arah saya. Saya sebarkan kertas gugatan di meja makan di samping dokumentasi saya sendiri. Buktinya luar biasa. Setiap tuduhan yang Livia buat terhadap karakter saya dibantah oleh puluhan tahun bukti yang tunjukkan sebaliknya. Tapi saat saya atur bahan pembelaan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih amarah yang saya harapkan, rasa damai aneh menyelimuti saya.
Putri saya baru buktikan dalam dokumen hukum yang diajukan ke sistem pengadilan bahwa dia persis seperti yang saya pikir dia jadi. Seseorang yang akan bohong, manipulasi, dan hancurkan hubungan keluarga ketimbang ambil tanggung jawab atas pilihannya. Keraguan lenyap. Gugatan ini bukan serangan pada karakter saya. Ini pembenaran setiap keputusan yang saya buat. Saya masih atur dokumen saat ponsel bergetar dengan pesan teks dari nomor tak dikenal. Saya hampir abaikan, tapi sesuatu buat saya buka. Pesannya lebih panjang dari yang bisa ditampilkan layar sekaligus. Ayah, ini Livia. Saya dapat nomor baru. Saya tahu kamu mungkin tak ingin dengar dari saya sekarang, tapi saya perlu bilang sesuatu penting. Saya tarik gugatan pagi ini. Saya tak lawan kamu lagi. Saya gulir ke bawah, baca sisa pesannya dengan kejutan yang tumbuh. Saya punya banyak waktu untuk pikir selama 2 bulan terakhir. Rian dan saya berpisah 3 minggu lalu. Dia yang dorong untuk gugatan. Bilang kami bisa buat kamu bayar karena tak hormati kami. Tapi duduk di kantor pengacara, dengar dia bicara soal hancurkan kamu di pengadilan, saya sadar saya tak kenali diri saya lagi. Saya memang curi dari kamu. Tak ada kata lain untuk itu. Saya ambil kepercayaan dan uangmu lalu bertindak seolah kamu berutang lebih pada saya. Saya yakinkan diri saya pantas karena kami keluarga. Tapi itu bukan cara keluarga bekerja, kan? Kamu besarkan saya lebih baik dari ini. Saya ingat bangga punya ayah yang kerja keras, yang bangun sesuatu dari nol. Entah bagaimana, saya mulai lihat kesuksesanmu sebagai sesuatu yang saya berhak alih-alih sesuatu yang harus saya peroleh sendiri. Saya tak minta kamu maafkan saya sekarang. Saya tak minta uang atau kamu ubah dana perwalian kembali. Saya cuma ingin kamu tahu bahwa saya akhirnya paham apa yang kamu coba ajarkan. Tindakan punya konsekuensi. Hormat harus diperoleh. Keluarga tak berarti kamu dapat izin bebas untuk sakiti orang. Saya dapat apartemen sendiri, kerja penuh waktu di butik, dan coba cari tahu siapa yang saya inginkan tanpa pengaruh Rian atau jaring pengamanmu. Itu menakutkan, tapi mungkin itu yang saya butuh. Saya sayang kamu, Ayah. Saya harap suatu hari kamu bisa sayang saya lagi juga, Livia. Saya baca pesan 3 kali, cari tanda-tanda manipulasi atau agenda tersembunyi. Nadanya berbeda dari apapun yang dia tulis untuk saya dalam beberapa tahun. Tak ada tuntutan. Tak ada pembenaran, tak ada upaya minimalkan perilakunya. Bisakah orang benar-benar berubah begitu drastis? Atau ini cuma manipulasi yang lebih canggih? Saya letakkan ponsel dan berjalan ke jendela dapur. Pandang taman yang saya abaikan sejak semua ini dimulai. Mawar butuh pemangkasan. Rumput butuh perhatian. Hidup terus bergerak maju sementara saya fokus pada pertempuran hukum dan pengkhianatan keluarga. 2 bulan keheningan. 2 bulan bagi kami berdua untuk proses apa yang terjadi, untuk hidup dengan konsekuensi pilihan kami. Mungkin itu yang kami berdua butuh. Ponsel saya di meja, tunggu respons. Saya bisa balas teks segera, mulai proses lambat bangun kembali kepercayaan. Atau saya bisa tunggu, biarkan lebih banyak waktu lewat, lihat apa perubahan yang tampak ini asli atau sementara. Saya pikirkan Adi yang saya besarkan, anak yang tak pernah butuh konsekuensi dramatis karena dia belajar akuntabilitas sejak dini. Saya pikirkan Livia yang saya besarkan, putri yang entah bagaimana tersesat tapi mungkin sedang temukan jalan lagi. Cahaya sore memudar, lemparkan bayangan panjang di lantai dapur saya. Saya ambil ponsel dan baca ulang pesannya sekali lagi, lalu letakkan kembali tanpa balas. Beberapa hal tak bisa terburu-buru. Kepercayaan, sekali rusak, butuh waktu dan tindakan konsisten untuk bangun kembali. Jika Livia benar-benar berubah, dia akan paham itu. Jika tidak, dia akan ungkap dirinya dengan tuntut pengampunan segera. Untuk saat ini, keheningan akan lanjut, bukan karena kekejaman, tapi dari kebijaksanaan yang diperoleh lewat pengalaman. Saya habiskan 29 tahun memungkinkan kesalahannya dengan buat pengampunan terlalu mudah. Konsekuensi terlalu lembut. Jika dia ingin hubungan dengan ayahnya, dia harus buktikan dia layak untuk itu.
Waktu akan bilang putri mana yang akan saya hadapi, yang curi dari saya atau yang tulis pesan ini. Sampai saya tahu pasti, pintu akan tetap terbuka, tapi dana perwalian akan tetap persis di tempatnya. Jika Anda suka cerita ini, silakan suka video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk dengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton. Jelaskan konsekuensi hukum konflik keluarga di Indonesia.